Kamu kok paket harganya misalnya 35 juta, berarti seharinya butuh piro kan kan? Misalnya mendinanya lagi 500 tekan. Insya Allah loh, insya Allah ya tekan, insya Allah tekan. 500 ini. Lo angka bagi lo kecil. Loh, jadi kan kalau ini, ini kalau ini ternyata beberapa tahun yang lalu itu ada keberangkatan yang ternyata didominasi para rondo-rondo dari pengadilan. Saking nelongso, mau diputi di lokal tambonnya, pengen umroh. Dan ternyata ketika dia membuat keputusan umroh, itu ternyata mau walaupun dodolan online nonton itu kebanjiran order. Masya Allah, ini orang dua cara pengen umroh, penghasilan pas-pasan kurang-kurang, begitu keputusan. Kan biasanya nggak koncone, aku masak pepes di foto, di share, siapa yang butuh pepes siap diantar. Oh, terlalu itu. Mergo tidak ada agenda perencanaan keuangan untuk kebutuhan yang namanya bisa dilihat dan ketika dia membuat keputusan dan dipastikan tentang waktunya, jangan komunikasi terus ya Allah, kalau wis orang seperti ini jangan timbali kurang tekan-tekan. Ini cara neng polisi wis dikepruk ya. Kalau sekarang komitmen, tolong dibantu ya Allah, saya udah real. Ngerti lho begitu. Makanya ada sing ngomong tadi yang mau ngumpul ke recehan, itu bisa puluhan ribu per hari menyisihkan. Yakin betul? Itulah yang salah satu nyontoh. Pantas betul itu loh. Kayaknya itu. Kayaknya pantas itu loh misalnya di mana? Maka pantaskan diri menjadikan supaya layak ditolong oleh Allah Subhanahu. Betul ya? Berarti mungkin lo berarti berangkat 9 hari kerja itu berarti kalau biaya sekian itu dipecah jadi berapa seharinya? Ketemu sehari itu 250.000 langsung ya Allah mudahkan rezeki saya untuk bisa nombor. Dan itu mudah saja bagi Allah asal penjuru punya kesungguhan untuk kesana. Ngerti ya? Oh, saya bingung Pak Kesuwen. Kesuwen ya. Yang pernah mensurvei, melihat kayak isoman ya haji isoman umroh. Yang pernah membayangkan menelusur. Nah iya, ngomong kayak iso haji umroh piye ya caranya? Pernah mboten jalan tari kok tilik niku mewawancarai orang mengarep-arep jam-jam karo sajadah. Berbagi dong, iya. Berarti dibutuhkan ya, kok mikirnya kok banget kita ya. Kebukti sampai saya ini duitnya orang tahu nyanda kan itu saya. Berarti kamu yang pertama itu berat. Berarti potensi yang lainnya yang orang itu bisa berangkat itu adalah karena dibiayai orang lain. Dan arep-arepnya tetap mau biaya dhewe. Ono lho sing karena dibiayai orang. Oke. Pilih yang beri kira-kira. Wes terbukti biaya dhewe ora tekan-tekan berarti lho. Karena ada keberangkatan saya itu orang sing duitnya akeh. Sampai bingung diompaknya karyawannya diumrohke. Ono 17. Berarti kan ada yang kemudian dibiayai. Dan itu terjadi dan ada, contohnya ada. Jangan pengen betul itu. Berarti kalau saya nyebut gawe atau bendino pasang baliho siap diumrohkan, jujur, cerdas, amanah. Siap dah modal baliho ini penyuwun dalan. Wah, orang rugi tak tunggae mesti swarga misalnya gitu. Berarti kalau pengen dibiayai berarti mengiklankan diri tak? Siap Bu? Pasangnya di masjid-masjid dan lagi siap diumrohkan. Kata rawani. Lho terus ngendi Bu carane? Biaya dhewe urung tekan, dibiayai ora gelem. Ternyata satu peluang. Ini apa? Rezeki nomplok. Wes ini. Menurut jenengan kan tadi di mana ada kemudi itu ada jalan untuk ke betul mana yang penjenengan tempuh raga dewe diragati wong rezeki nomplok lagi Gusti Allah. Ora meliyane itu kalau digondol jin diunggahke tekan kono kok diulehke ngoten. Kata ora wajar.
Lah, menurut jenengan dari 3 skema itu yang paling jenengan mungkin dan jenengan siap membuat keputusan untuk dijalankan yang mana? Ya sendiri. Ya sendiri. Loh, biaya sendiri itu kenyataan sampai saya ini. Berarti kalau biaya sendiri konsekuensinya nabung. Berarti pendapatannya sepiro, ya berarti ana sing komitmen disisihkan. Mau bayarnya piro? Oh kan tukang beca. Aslinya ra mesti ra tentu. Kadang 10.000, kadang 20.000, kadang lebih 50.000, tapi dia komitmen berapa budget 2.000 harus dipisahkan, tidak diudik. Berarti kalau jenengan bayang duit dhewe berarti nomor skemane berapapun harta yang penjenengan dapat, maka harus komitmen yang nggak boleh itu nomor jalan punya nih. Oh diduluk ya no sumbangan akeh dicuci. Lha kula pengen kaji ngono to Bu. Tak tanggo celengan tak tulis tabungan haji dalam kurung ojo diutek-utek. Komitmen buat butuh anak nangis ora iso. Kok sudah saya transaksikan untuk Allah itu bukan milik saya. Sudah saya pindahkan ke pemilikan saya. Makanya tidak perlu dikelas atau dicor, nanti orang dicuci. Orang bakal dibuka oleh orang 9 hari kan maksudnya. Berarti kalau ingin biaya sendiri, berarti skemanya nopo berapapun yang kita dapat harus ada komitmen untuk disisihkan. Artinya itu tidak bisa digabung yang lain. Cuma penyelenggara jangan terkecoh dengan kumpulnya duit itu hanya sebentuk kesungguhan kita. Yakinkan bahwa nanti bisa berangkat karena ditolong Allah SWT. Jangan tawakal kepada akumulasi kumpulnya duit itu. Kan ya mungkin lah jangan ngumpul kayak begini orangnya, itu tekannya kapan kan? Tapi yakin ini ketika penjelasan nyisir itu adalah sebentuk takorup meparek nyedak datang Allah supaya ditulung. Maka Allah hadis itu siwain takoruba ilayya bidira'in takorup ilayya bidira'in. Nari kok ono kamu nyedak marang ingsun kok sak kiloan wae, ingsun nyedak dhewe sak asto. Wa in taqarraba ilayya bidira'in taqarrab ilayya ba'an. Jika ada hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku mendekati dengan satu depa. Wa iyyatin yamshi ataitu harwalatan. Jika ada yang mendatangiku dengan cara jalan biasa, Allah menyambut dengan cara apa? Berarti sekalanya oleh awak di udune sak ilang ngaten Allah yang nombok itu. Nek jenenge nyelengi 2.000, bosan ndok teng mriko pinten. Itulah yang jenengan hadirkan suasana respon Gusti Allah nalika jenengan nyemplung imbuh kira. Maka nanti kita ditolong bisa segera Baitullah itu lebih besar dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Tahu nih makelaran teko-teko golek lemah kedadian sak angkatan umroh iso. Seperti Pak, tolong golek tanah sekian tahun, wala di sedulur, ditembungke, dipetokke, entuk fee marketing, fee makelaran tanpa didonyok ternyata napa? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Maka jangan menghilangkan ikhtiar kita. Karena Allah bergerak, Allah itu bergeraknya merespon gerakan kita. Kita sejengkal, Allah sehasta, kita sehasta, Allah sedepan, kita jalan santai, Allah sebenarnya ada pergerakan. Nah kita diam, ya Allah diam, seperti itu. Kemudian kalau begitu orangnya ada, bahkan selalu orang turahe, berarti buka usaha lain, menambah penghasilan. Di sebelah saya, saking pengen haji, beliau hanya ngambil PNS, anaknya papa di sekolah kabeh, itu orang mungkin dengan mengandalkan gaji. Akhirnya dia ikhtiar nggawe susu kedelai. Urung iso belajar kepada orang sing ahli susu kedelai. Akhirnya dalam rangka apa? Supaya ada penghasilan tambahan yang itu bisa disisihkan untuk biaya haji. Akhirnya berposisi mangkat kerja gasik sebagai pegawai negeri, sementara betul kedelai, akhirnya dia nangis jam 8. Nyuci deli, bodoh deli, sambil nunggu mateng nih, bertahajud pada saat dulu tahu.
Ya Allah Gusti ngeten kula labuhi kula rekasani murid panjenengan saged nulung kula. Dan ternyata dengan usaha itu akhirnya dia punya penghasilan lebih. Kira-kira jenengan punya gambar betul? Membuka usaha baru rakyat yang musuh itu hasilnya jangan dilihat berapa hasilnya, tapi ada usaha nyata. Karena kalau tadi mengandalkan gaji upah hendaknya tidak berarti harus membuka usaha baru. Siap tahu-tahu, siapa sih udah dicek lambine, siapa sih digosok kan itu. Kita nyarap umroh, gitu loh, 12 kampung. Loh kan itu ide kreatif, kan dia caranya sebenarnya menambah usaha baru. Dan bener nih, 7 bulan kemudian ternyata Allah memberi jawaban. Ternyata di sebelah rumah itu ada tanah yang nganggur-gur ditanduri orang tukul, isinya mau alang-alang kalau gedang bungkek-bungkek itu. Toko-toko di baranya tidak boleh, ibu saya pinjam tanah ini tidak hilang. Tapi jenengan, tapi saya mohon izin, boleh tidak saya pinjam, saya sewa, tak pasangi tower Telkomsel. Bagi dia tanah tidak produktif, mau rekasa yang hampir seminggu babat-babat alam. Tapi di mata orang lain ternyata itu produktif, strategis, ketinggiannya memungkinkan, layak ditancepi. Ternyata sejak dia mulai begitu tanah itu mau dikelilingi disurvei, dan begitu dia terbukti kesungguhan istiqomah ini loh, istiqomahnya ini loh, padahal ya ini mumpiron itu dari hasilnya. Tapi ternyata Allah tolong dikontrak 10 tahun 150 juta 2015 ya haji ulur cukup betul cukup berangkat haji dan balik ini bisa ngumrohnya wolu sama anggota keluarganya dan berikutnya haji lagi berdua. Dan ini perpanjangan kontrak lagi. Modalnya apa? Betul, langsung suka deli orang udah gajinya dulu. Dan ternyata Allah menjawab kesungguhannya dengan mengirimkan sebab-sebab bisa. Ada ide yang lain tuh? Terlalu banyak ide. Asalkan itu diorientasikan demi takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha lain rabakat berarti rezeki sing ana pisan dene diinfakke ben barokah wis. Karena dengan yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek ingin mangkat dhewe pilih dengan cara yang mana? Kabeh, Pak. Nah, apa tetap berkutat pada gajinya atau berani membuka usaha lain atau rezeki sing ngono malah pisan diri dipakai wis pilih yang mana? Udah lihat 3 model ngeslong terus kita emang bakat wis nasib kan sebenarnya terlalu banyak terlalu cara untuk Allah menolong, cara memantaskan itu terlalu banyak. Kita ini kalau wah raiso Pak, kalau pengen ini kayak ngomong dibiayai oleh orang, dibiayai orang lain itu kudune, jadi di peran masyarakat. Aneh jadi Pak Yai Pak Ustadz, kan biasanya sih diumrohkan ya, itu loh Pak, orang sing di masyarakat punya peran, punya jasa di kehidupan kemasyarakatan, jadi termasuk dari kriteria ini. Yang berkono ngomong bule, pokoknya siapa sih ingin diumrohkan selaku takmir kah, selaku muadzin kan ada yang begitu ya. Belajar banyaknya simpul ini. Apa daya tarik penjenengan sehingga orang minat biaya dengan umroh? Ada punya keunggulan, sehingga orang tertarik. Kan ada biasa yang temput ini kok orang sing kakek duit, bingung karo umroh sapa terus dibantu carikan orang yang layak. Jadi punya klien gitu. Dan itu usul gitu, ente kalau cuma daftar usul gitu, anu biodata, usul gitu enten. Karena kemarin kita umroh order itu biayai 2 orang, karena dia punya peran hafid, dibiayai semuanya, karena punya peran, punya sisi keunggulan. Jadi mau kepikiran terlintas pengen diragati uang liat, jadi masuk gimana? Tidak mana? Keunggulan jadi mulai ente usul gitu. Kalau ini ketemu orang Solo, pokoknya bentar kan memprofil minimal mau 10. Nah, ini berarti ada peluang, lawangan. Jadi saya buat CV, mengatakan, ini gue enter.
Kalau masyarakat yang biasa Pak rada keras, berarti peluang keduanya punya keunggulan. Karena itu yang diumrohkan karena hafal Quran, apa-apa lah. Jadi kira-kira masuk yang mana? Orang atau karena ada penghargaan, ada apresiasi penghargaan. Nah, kalau dia termasuk lagi dapat penghargaan akhirnya dihajikan. Akhirnya anak peluang, ada kesempatan yang di situ kinerja baik, misalnya apa lah macam-macam, ternyata diapresiasi perusahaan dihajikan. Ini ada yang karyawan berprestasi tidak nih? Orang malah beror. Sudah yang ketiga loh, jadi orang nyantol yang kemana lagi? Atau itu undian hadiah, yes, atau sobongot, atau kumpul ke, wadah sabun, atau ini terakhir nih kira terakhir. Ini kira sing dikira-kira. Kalau ngarep-ngarep kebayang dibayar uang loh. Loh ini harus diputus itu bisa akan ijazah. Karena ono sarono, ono cara jalan yang kita tempuh. Ini orang tuntas terjawab. Ya sudah memutuskan betul. Yang mana? Kurang satu lagi. Saya bingung Pak, kalau ono sing nomor telu, rezeki tak terduga. Niku kanggo ning wong takwa. Ini termasuk betul. Takwa ini menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangan. Allah dawuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sing itu rezeki nomplok niku wong takwa. Wah. Ya termasuk wong takwa mboten niki? Termasuk. Wis kabeh ini jane itu. Wah, dereng Pak. Agi ajar dari wong takwa. Berarti jenengan tidak termasuk orang yang bertakwa, belum sampai pada derajat takwa sehingga rezeki disok karo Gusti Allah. Berarti ajar dari wong takwa. Nanti dibimbing Ustaz ini bagaimana menjalankan amal-amal ketakwaan yang itu menjadi sebab ditulung Gusti Allah. Surah Al-A'raf 97. Walau anna ahlul qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati. Jika satu penduduk negeri ini kok beriman dan bertakwa, menjalankan amal soleh sebagai bukti keimanan dan ketakwanya, maka akan dicurahkan keberkahan dari langit dan bumi. Maka yang kita ajarkan di tempat kami garasi, kalau memang itu langkah terakhir ingin ditulung Gusti Allah, pantaskan diri kita agar kita melakukan amal-amal pendekatan kepada Allah dengan beragam jenisnya, mengkolek dibuka keberkahan dari langit dan bumi. Berarti diputuskan oleh Bu, dirakati dhewe, dibayar apa ditulung Gusti Allah. Nah, mungkin dari kelas Pak Sidik enten wasilah srono amal soleh sing kudu ditekuni, sing niku mungkin lungguh iki tulungane Gusti. Siap Bu? Nah, mungkin diputuskan ini, mulai diputuskan kapan berangkatnya dan dengan cara apa penjelasan akan berangkat ke sana. Insya Allah kalau sudah clear sebelum keluar dari tempat ini, insya Allah satu demi satu pertolongan dan siap ya? Nah, kita akan coba katakan sebentar. Jadi lagi, kalau matur bahwa takdir kita bisa haji umroh sudah ada sebenarnya. Jadi takdir kita iso haji, iso umroh ping pira niku sudah selesai. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah mencipta alam semesta itu selesai. Makanya Allah takon, sketsa ya ini urung haji umroh itu memang nasib apa memang apa? Ojo memang nasib kayak orang HP apa maksud ojo orang makan maksudnya. Kan nanti Nabi itu nalika ditangkoti ya Rasulullah, makhluk apa yang paling pertama kali dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala? Takutnya kan aneh. Nabi kan oh ya, karena belum dapat petunjuk dari begitu beberapa saat mengatakan al-qalam. Makhluk yang pertama dicipta Allah adalah mainan, pulpen, kolam. Makanya jadi ngaji itu kudu digawa apa?
los-losan ya berarti. Ini kan hikmah ini. Lah ketika pena itu dicipta terus nanya, ya Rabb, madza aktub? Wahai Tuhanku, terus apa yang harus saya tulis? Kan kanggone apa? Menulis. Minta petunjuk. Ya Allah, apa yang harus saya tulis? Kata Allah, uktub maqadirul khalqi hatta taqum as-saah. Tulis semua takdir-takdir yang makhluk sampai hari kiamat. Berarti ketika saya nyuruh haji umrah berarti nasib apa saja? Berarti memang nasibnya apa? Memang nasibnya jalan apa jalan senang baca orang mangkat? Kondisi kerso itu tasih pinaringan Yesus berarti sangat mungkin seandainya sampai hari ini kita belum berangkat, bawa menawa aku berangkatin apa? Segera putus nih, jangan saya kayak enten wong sing keturutan tenan. Gusti, ampun kepisan-pisan kok kepundhut nek sak derenge haji, bar haji mulai langsung. Mergo le jalan apa? Saking senengi iso keturutan umroh. Ya Allah, kuwi tekan tanah suci umroh pun alhamdulillah ora nyerono. Tekan barang umroh deprok ning hotel tepar ya sapa kok. Mergo pola iso keturutan umroh pun cukup marane mboten karuan. Begitu rampung oleh umroh langsung apa? Mergo nyuwun apa? Membatasi karunia Allah Subhanahu. Padahal Allah itu maha luas kan. Orang masih sangat mungkin bisa berperan lebih banyak, tapi ternyata dia nyuwunin apa? Minimalis. Supaya om harus donga berangkat haji ya, moga-moga mangke kang tindak pinaring lancar saged nindakake rukun wajib lan sunah. Mung sekedar sah saja. Soal keutamaan budi baliknya tidak menjadi target sehingga bola bali haji itu mulai orang kacek ya orang mendaki karena sing didongakne menapa moga-moga saged nindakake rukun wajib lan sunah tak wis. Padahal potensi besar kebaikan dari haji umroh luar biasa. Cuma saya ini mboten genah ilmune tadi loh, sehingga itu tidak ditarget. Padahal innamal a'malu binniyat. Sehingga amal itu hasil tergantung niatnya. Niatnya mau sekedar sah tok Nah, supaya nanti kita bisa percaya bahwa itu ada takdir untuk kita, maka ada cara untuk mempercayai takdir itu. Takdir itu sudah pasti, tapi kita baru tahu kalau itu takdir ketika sudah kejadian. Berarti sebelum itu kejadian kita belum tahu kalau itu takdir. Kita pun sudah ada di Lauhul Mahfuz, sudah ada di buku catatan yang tersimpan rapi di sana dan di breakdown diturunkan tiap tahunnya. Untuk kita bisa beriman kepada takdir dengan cara yang benar itu harus ada 4 tingkatan. Satu itu dia harus tahu, punya ilmunya. Terus jenengan, ini jenengan masih blank, itu iso umroh tenan. Menurut perasaan jenengan, menurut keyakinan jenengan, ada ndak takdir panjenengan di Lauhul Mahfuz iso haji umroh? Dari mana jenengan tahu? Kan takdir itu perkara sing gaib. Gaib itu betul saged dideteksi, tidak bisa diketahui. Cuma menjadi jambu dengan keyakinan. Dia yakin betul ada takdir jenengan untuk haji umroh. Yakin. Ngalamate tondo-tondo ini apa? Nyelengi. Nah, akan ada pembuktian flashback kan dalam flashback. Dihitung mundur dulu. Kudu ngerti. Karena Allah ketika mentakdir sesuatu itu di dalam jangkauan ilmunya, semua ada dalam jangkauan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian nanti ditulis. Makanya jenengan pelakoni, nek jenengan neng kono takdir umroh, ya coba nulis. Kalau jadi membreakdown, menurunkan, menyalin, seakan-akan menyalin bahwa itu turunan dari takdir yang tercatat di. Jadi ngomong tadi, saya akan berangkat umroh tanggal ini bulan ini. Kono nulis, ini nulis itu di cross check.
berani nulis membuat keputusan mau berangkat kapan. Mesti kalau yakin nengkono jangan pun nulis ke pulau, tapi pulau ugi nulis. Ditulis gitu tulis. Beberapa kali terjadi ya, pokoknya kalau pengen tetap diri garis dan ternyata buatan bisa hari ini apa yang kita tulis sebentuk komitmen. Jadi apa yang terjadi nanti itu murni dari apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Sampai ini jadi standar ISO 9002 kan? Tulis yang kamu kerjakan yang kamu tulis. Jadi apa yang kita rencanakan kita tulis ini. Kemudian satu dua yang kita tulis kita eksekusi kita lakukan. Kono Allah nulis, dengan nulis, malaikat tulis betul. Yang kita lakukan. Nanti akan kuat sekali bahwa punya keyakinan karena masing-masing duit catatan diri di Allah itu